warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat media, stay di Ilmu Skaping. Semoga di Ramadan ini puasanya tetap diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di pertemuan Ramadan kali ini kita telah kedatangan tamu spesial kita, Bapak Dr. Andus Yuli Nasri, MA, yang telah hadir di studio kita. Selamat datang, Pak. Terima kasih. Beliau salah seorang yang sangat familiar di lingkungan stay di Ilmu Skaping. Beliau juga seorang praktisi pendidikan. Beliau juga pernah diamanahi sebagai ketua stay di Ilmu Skaping, yang pastinya tidak asing lagi bagi kita semua. Baik, Pak Yuli Nasri, di Ramadan ini alhamdulillah sehat-sehat, puasanya tetap dilancarkan, Pak. Alhamdulillah. Sampai hari ini alhamdulillah. Jadi mengingat sangat banyak sekali topik-topik dan tema-tema Ramadan yang bisa kita bahas di podcast ini. Salah satunya adalah kalau kita melihat dari Al-Quran dan hadis-hadis yang pernah kita dengar, sangat banyak gitu nilai-nilai pendidikan yang bisa kita petik dan kita ambil selama Ramadan ini. Jadi berawal dari hal tersebut sangat banyak gitu yang memang secara intelektual mempunyai nilai-nilai yang memang sangat banyak kadar-kadar positifnya yang bisa kita terapkan di nilai-nilai kehidupan. Terkait dengan hal tersebut kita ingin mendengar gitu, Pak, seperti apakah nilai-nilai pendidikan dalam ibadah puasa ini yang memang sangat secara umum praktis dan memang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita ini. Baik, sebelum ke pertanyaan Pak Genta tadi, ibadah puasa ini kan memang sesuatu yang sangat luar biasa. Artinya memiliki perbedaan dengan ibadah-ibadah lain. Sehingga ibadah puasa Ramadan ini disebut juga, bulan Ramadan ini disebut juga dengan Syahrullah. Kenapa? Karena kata Allah di dalam hadis qudsi kan begitu. As-shaumu li wa ana ajzi bih. Jadi kata Allah, aku yang akan membalasi. Kalau amal-amal yang lain itu ada balasan kebaikan rentang 10 sampai 700. Nah, maka puasa ini nggak ada rumusnya, artinya bisa saja melebihi dari itu. Gitu. Nah, termasuk diantaranya nilai-nilai pendidikan sangat syarat dengan nilai-nilai pendidikan. Jadi kalau ditanya nilai pendidikan apa saja yang terdapat dengan ibadah puasa ini sangat luar biasa. Pertama misalnya nilai pendidikan tauhid. Nah, Pak Genta kan tahu bahwa peran Rasulullah itu, setiap Rasul itu adalah untuk menegakkan tauhid. Ya, benar. Nah, keimanan gitu kan. Keimanan. Puasa juga membina keimanan itu. Jadi ada nilai pendidikan keimanan di situ. Saya kasih contoh yang sederhana saja. Kalau misalnya ada seorang petani, dia kebunnya jauh di tempat yang sepi. Di situ tidak ada orang lain. Yang ada dia kebunnya kebun jeruk. Dari rumah dia berpuasa, ya kan? Iya. Pergi ke kebunnya, bekerja sampai jam 10, jam 11, matahari teriknya bukan main. Dia petik jeruk 1 atau 2, lalu kemudian dia makan, nanti pulang dia pura-pura seperti orang berpuasa kembali, kira-kira di keluarganya kan nggak ketahuan. Iya. Nggak ketahuan. Nah, tapi kenapa orang tidak mau melakukan itu walaupun pada tempat yang tersembunyi? Nah ini soal keimanan tadi. Jadi puasa insya Allah akan membentuk keimanan kepada Allah. Maknanya dia merasa diawasi walaupun tidak ada orang lain, tapi dia tetap akan merasa terawasi. Jadi kalau udah begini, kemanapun pergi insya Allah nggak akan apa-apa lagi. Kalau dia udah merasa ada pengawasan yang melekat di dalam diri, nah ini kan faktor keimanannya. Ini yang mau dididik di dalam puasa ini. Saya rasa itu diantaranya. Gitu. Itu diantaranya. Berarti yang pertama sekali tentu keimanannya makin bertambah nanti. Betul sekali. Selalu diasah bahwasanya apapun yang dijalani dalam kehidupan ini memang selalu
dilihat oleh Allah dan selalu Iya, dinilai iya, gitu. iya. Jadi yang pertama sekali Ini yang pertama. mengenai iman, bahwasanya dalam puasa ini tentunya kita akan senantiasa akan bisa meningkatkan nilai-nilai keimanan kita. Jadi secara kualitas kita akan selalu bertambah ya Pak. Iya, insya Allah akan semakin meningkat. Jadi maknanya tadi penerapannya itu kan dia merasa terawasi itu, implementasinya dalam kehidupannya, keimanannya itu dia merasa terawasi. Orang kan kalau udah merasa diawasi kan akan selamat gitu. Ya. Selain memang secara keimanan, tentu kan ada hal-hal yang lain secara sosial yang bisa kita lihat dari sudut pandang tertentu lain. Gitu. Iya. Yang bisa mungkin kita lihat. Seperti apa itu Pak? Nah, banyak seperti yang kita sampaikan tadi, dia kan syarat dengan nilai-nilai pendidikan. Di antaranya kalau Pak Genta tadi menanyakan tentang pendidikan sosial, itu jelas nyata sekali bahwa salah satu di antara makna puasa itu di dalam kehidupan hendaknya bekasnya memang ada pengaruh dalam bentuk dia merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak mampu itu. Jadi kalau Rasulullah mengatakan misalnya kam min shaim laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi mereka hanya sekedar merasakan lapar dan haus saja. Itu artinya kan nggak mempunyai dampak. Puasa itu tidak mempunyai dampak. Jadi kalau puasa itu berdampak semestinya ini kan tidak makan, tidak minum ini mendidik ini loh yang dirasakan oleh para fakir miskin, orang-orang nggak mampu, kaum du'afa itu. Bukan sehari dua hari, sepanjang kehidupan mereka gitu. Nah, jadi kalau terasa itu, maka akan tumbuhlah rasa sosial tadi yang Pak Genta bilang itu. Jadi orang akan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain ketika dia udah mencoba. Bahwa ternyata kan kelaparan itu tidak menyenangkan. Lalu apa? Ndak berhenti sampai di situ. Sesudah itu apa yang diharapkan? Muncul rasa ingin untuk berbagi. Nah, Islam itu di situ. Jadi sesungguhnya Islam itu kan menuntun kita bagaimana supaya si kaya tidak hanya memikirkan untuk dirinya sendiri, tapi dia bisa berkontribusi kepada orang-orang lemah, orang miskin. Nah, sehingga dalam bentuk-bentuk amal ibadah lain kita lihat betapa Islam itu sangat memperhatikan itu. Ada zakat misalnya kan. Lalu kemudian ada sedekah dan lain-lain sebagainya. Kemudian Rasulullah mengatakan misalnya motivasinya al yadul ulya khairum minal yadis sufla, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, artinya memberi lebih baik daripada menerima. Itu kan artinya kita hendaknya berusaha bagaimana supaya kita pada posisi juga bisa untuk memberi gitu maksudnya. Jadi sangat tinggi, nilai-nilai sosialnya sangat tinggi. Orang yang insya Allah berpuasa dengan baik, merasakan kelaparan, kehausan sepanjang hari. Nah itu yang dirasakan oleh para fakir miskin yang nggak punya, mereka bukan nggak lapar. Cuman mereka nggak makan disebabkan karena tidak ada yang mau dimakan. Nah ini. Jadi kalau udah terasa itu kan kita akan berbagi gitu. Nah Islam itu indahnya ketika mengajarkan berbagi itu. Jadi kalau begitu semestinya nggak ada orang Islam ini yang miskin-miskin amat itu tidak ada. Cuman karena konsep ini hanya baru pada tataran konsep pada sebagian orang-orang kaya. Makanya nah ini kan mestinya digugah bagaimana supaya implementasinya ada dalam kehidupan nyata sehari-hari. Nah. Ya tentunya implementasi yang memang kita banyak mendapatkan pahala di sana. Nah betul sekali ya, betul. Itu karena kita mengharapkan ridho Allah gitu, bukan karena siapa-siapa. Jadi sangat banyak sekali peluang, terutama kalau kita mempunyai keinginan untuk berbagi. Jadi di momen ini sangat tepat sekali kita salurkan gitu. Betul. Apalagi itu kan dijanjikan bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini insya Allah akan dilebihkan, dilipat gandakan oleh Allah balasan kebaikannya. Tapi yang penting tentu kita ikhlas karena Allah, bukan karena sesuatu gitu. Artinya tidak ada tendensi lain-lain kecuali karena Allah. Mengharap ridha Allah gitu ya. Iya. Jadi dalam kehidupan kita bermasyarakat ini kita lihat bahwasanya banyak kemiskinan, banyak kesenjangan sosial gitu. Jadi di Islam pun sendiri memang sudah mengatur dan telah menganjurkan gitu kan berbagi dengan sesama gitu.
sehingga bahwasanya kita sebagai insan makhluk Allah yang memang kita menganggap diri kita itu sama dengan saudara-saudara kita, jadi kita terhindar dari kesombongan. Iya. Bahkan di dalam Al-Quran itu kan nggak tanggung-tanggung itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Nah, orang-orang yang nggak punya kepedulian kepada anak yatim, yang nggak punya kepedulian kepada orang miskin itu, oleh Allah nggak tanggung-tanggung dicap sebagai pendusta agama. Iya. Gitu loh. Jadi memang sangat memungkinkan sekali di Ramadan ini kita ambil manfaat dan memang bergerak gitu kan untuk saling berbagi dengan sesama. Nah, tapi ada lagi Pak Genta, satu lagi sebelum ditutup podcast ini, ada lagi yang tidak kalah pentingnya, nilai pendidikan yang terkandung di Ramadan itu adalah pendidikan pengendalian diri. Oh, iya. Pengendalian diri. Kenapa orang bisa perang, kenapa orang bisa berkelahi, kenapa orang bisa menzalimi antara satu dengan yang lain, itu kan faktornya karena nggak bisa mengendalikan diri. Iya. Nah, Ramadan insya Allah membentuk itu, karena kita punya, ada yang mau dimakan, ada yang mau diminum, tapi kita ditahan gitu. Iya, iya. Mampu nggak mengendalikan diri. Nah, ada waktu yang sudah ditentukan. 1 menit saja sebelum itu udah terhidang di bermacam-macam menu di atas meja. Cuman kita masih dalam berpuasa. Iya. Nah, kita tahan itu. Padahal itu halal, sah kita yang mencari untuk memperolehnya dengan cara-cara yang halal. Tapi dalam berpuasa nggak kita makan dulu sebelum waktunya datang. Nah, ini memberikan pendidikan yang luar biasa, yakni pengendalian diri. Nah, ini sangat penting. Jadi membentuk kesabaran. Selain mungkin nafsu makan dan lain, mungkin Iya. emosi gitu. Iya, pengendalian diri emosi, gitu. emosi, ya. Karena memang di Ramadan ini kita banyak ujiannya gitu. Banyak sekali, betul. Dari informasi yang kita dapat tadi, tentunya kita ingin diberikan tips oleh Pak Yuli Nasri kepada para pendengar kita mengenai nilai ibadah gitu, seperti apa gitu. Saya rasa mungkin kalau tips kurang tepat juga, tapi mungkin kalau pesan pendek saja disampaikan ya. Mari kita melaksanakan ibadah puasa ini dengan baik dan benar, mencari hikmah yang terkandung di dalamnya sehingga kita tidak hanya terkesan yang kita peroleh itu sekedar haus dan lapar. Jadi lebih daripada itu, nilai-nilai itu hendaknya ada terkandung di dalam agar ibadah kita berkualitas. Iya, betul sekali. Oke, baik, terima kasih Pak Yuli Nasri telah datang di kesempatan ini. Banyak hal yang memang dapat kita pelajari dari pertemuan ini, dan memang di pertemuan selanjutnya mudah-mudahan akan banyak lagi yang bisa kita bahas, Pak. Iya, saya juga mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Pak Genta berserta teman-teman di sekolah tinggi. Ini suatu peningkatan yang sangat dahsyat lah kalau saya bilang. Semoga kita berharap tentu akan diberi terus jalan untuk bagaimana sekolah tinggi agama Islam ini berkembang, meningkat secara terus-menerus, dan ini sangat signifikan. Sukses untuk Pak Genta dan teman-teman semua. Amin, terima kasih. Baik, sahabat media Stay di Ilmu Skaping, sekian pertemuan kita. Semoga apa yang kita share dan bagi kali ini dapat kita ambil hikmahnya, serta dapat meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.